Ini adalah tentang eh, penelitian tentang hubungan pembelajaran organisasi dan quality assurance sebenarnya. Nah, saya harus memastikan bahwa eh, hubungan ini ada relasi yang atau hubungan yang bisa dijelaskan secara konseptual, ya, bahwa ini tuh berkaitan dengan kualitas layanan. Catatannya adalah begini: quality assurance itu tidak sama dengan kualitas layanan. Betul nggak sih? Jadi kualitas assurance itu tidak sama dengan kualitas layanan. Karena kalau untuk mengukur kualitas layanan, maka yang harus dievaluasi adalah pengguna, user, gitu ya. Jadi terkait dengan kepuasan user, bagaimana kemudian dalam hal ini bisa anak-anak ya. Jadi harus diukur kepada anak-anaknya. Nah, karena quality assurance dan pembelajaran organisasi ini sebenarnya dua hal yang terkait dengan manajemen, ya, manajemen organisasi sebenarnya. Nah, karena ini terkait dengan manajemen organisasi, maka sama sekali catatannya tidak terkait dengan impact kepada pengguna layanan, dalam hal ini anak-anak. Nah, jadi secara konseptual, relasi hubungan ini mesti dijelaskan terlebih dahulu karena di simpulan, ya, Ibu menjelaskan bahwa satu, eh, pembelajaran organisasi itu lebih menjamin, katakanlah begitu ya, kepada kualitas layanan. Nah, seolah-olah pembelajaran organisasi itu berkaitan dengan impact, padahal sebenarnya tidak, ya. Karena yang diteliti kan bukan pengguna layanan, tetapi ke quality assurance, ya. Jadi ke indikator-indikator quality assurance. Sehingga ketika Ibu menyimpulkan ini, bahkan di akhir ya, di akhir disebutkan misalnya hal ini berbahaya. Nah, ada kata-kata berbahaya karena di bagian yang disebut dengan anomali ya. Anomali. Jadi akreditasinya A misalnya, tetapi proses quality assurance-nya katakanlah tidak bagus kan begitu ya. Nah, tapi ini saya khawatir seperti jumping to conclusion. Jadi tiba-tiba loncat kepada satu simpulan yang bahwa berbahaya gitu ya, karena menciptakan kepercayaan palsu ya. Nah, saya bacakan nih. Hal ini berbahaya karena menciptakan kepercayaan palsu di antara orang tua, masyarakat, dan pembuat kebijakan bahwa anak-anak di LKS tersebut aman dan terawat. Padahal ya, Ibu tidak meneliti sebenarnya langsung kepada user, kepada anak-anak. Ya gitu. Jadi ini sebenarnya hanya bagaimana melihat hubungan antara proses pembelajaran dengan uh, quality assurance-nya yang ada PDAC itu. Nah, itu satu ya catatan saya. Jadi seperti jumping to conclusion sekali lagi. Nah, yang kedua kemudian eh, tidak serta-merta juga bahwa proses pembelajaran organisasi itu bisa diklaim ya bisa membuat pelayanan lebih baik dari akreditasi gitu. Kenapa? Karena proses pembelajaran organisasi sendiri itu belum sampai kepada proses evaluasi gitu ya. Misalnya ada variabel eh, plan misalnya ya. Ketersediaan dukungan layan di indikator quality assurance PDAC ya, di plan itu kan ada ketersediaan dokumen layanan. Nah, apakah ketersediaan dokumen layanan itu disebabkan serta-merta karena pembelajaran organisasi? Belum tentu gitu. Jadi atau di indikator do misalnya ada. Nah, ini indikator do juga penting. Pelaksanaan layanan berbasis kebutuhan individual anak. Apakah serta merta kalau kualitas pembelajaran organisasi itu
ya, pelayanannya bagus berdasarkan kepada kebutuhan individual anak. Kan belum tentu juga. Karena eh, user anaknya sendiri tidak dilihat, tidak diteliti, gitu ya. Jadi banyak klaim yang sebenarnya tadi loncat ke kesimpulan, gitu ya. Padahal tidak ada basic data untuk bisa mencapai bahwa itu berbahaya, bahwa akreditasi lebih baik, sorry, akreditasi diragukan, bahkan ada anomali itu. Karena pertama pembelajaran organisasinya belum dilakukan, evaluasinya loh, maksud saya. Yang kedua juga ini sebenarnya kan impact ke user tidak dilakukan. Sejauh mana kepuasan user gitu. Nah, ini barangkali mesti diklarifikasi atau diselesaikan. Paling tidak minimal itu ada penjelasan teoritisnya. Maksud saya begini, saya boleh punya analogi ya, punya analogi begini. Katakanlah di dalam ilmu biologi ada kita sedang mengukur sejauh mana tanaman itu tumbuh dengan baik dan subur. Ada dua variabel yang mempengaruhi. Pertama cahaya matahari, yang kedua pemumpukan. Ya, ada cahaya matahari, yang kedua pemumpukan. Yang ketiga adalah result hasilnya adalah tumbuhan yang baik. Ibu seolah-olah melakukan studi tentang hubungan cahaya matahari dengan pemumpukan. Gitu ya. Tidak dilihat sejauh mana tanaman itu tumbuh. Nah, pertanyaan juga secara konseptual, apakah ada hubungan antara cahaya matahari dengan pemupukan? Begitu ya. Nah, analogi itu tentu ingin menggambarkan bahwa antara kualitas pembelajaran organisasi dengan quality assurance, apakah itu bisa dua variabel yang kemudian bisa di, apa, berhubungan begitu ya? Oke, itu barangkali perlu satu rumusan relasi konseptual eh, di bab, terutama di bab 2 ya, terutama di bagian kerangka pemikiran begitu. Karena secara statistik tadi saya bilang, secara statistik kalau kita kembali ke analogi, hubungan antara matahari dengan pemupukan bisa dihitung, bisa secara statistik. Tapi dari sisi konsep keilmuannya tidak ada hubungannya, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita memasukkan angka intensitas cahaya matahari dengan pemupukan, secara statistik bisa dihitung, bisa keluar hasilnya. Tapi apa relasinya gitu? Oke, begitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, nih, eh, di dalam respon-respon pengujian ilmu sosial, seringkali ada kecenderungan namanya socially accepted response. Jadi orang itu merespon agar secara sosial di-accept. Makanya kemudian uh, ideally ya mixed method itu menjadi hal yang penting untuk mentriangulasi apakah betul respon-respon itu sesuai dengan kenyataannya. Misalnya tadi uh, penyusunan adanya dokumen misalnya. Apakah betul itu dilakukan itu atau kemudian bagaimana layanan kepada anak sesuai dengan tumbuh kembangnya? Apakah betul gitu ya? Nah itu yang itu respon saya terkait dengan apa yang disajikan Ibu Dewi. Terima kasih pemimpin sidang dari saya seperti itu. Baik, baik, terima kasih Pak Budi. Barangkali Ibu Dewi mau komentar dulu. Terima kasih Bapak Budi atas masukannya. Ya, memang siap mestinya